Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gua Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa untuk di-share dan di-subscribe ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Pada video kali ini, kami akan membahas spoiler dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 206. Oh iya, karena scan Inggrisnya belum keluar, kami translate ini sendiri dari scan Jepang dan Perancis, satu persatu kalimatnya. Jadi masih ada kemungkinan perbedaan makna dengan translate resminya ya. Chapter 206 ini menceritakan tentang masa lalu wakil presiden atau orang nomor 2 di Bonten, yaitu Haruchio Sanju. Cerita pada chapter 206 diambil dari sudut pandang Kapten Divisi 5 Toman, dan juga orang yang berkhianat kepada Maiki dan Toman saat bertarung melawan Yokohama Tenjiku, yaitu Yasuhiro Mucho. Pada halaman pertama, terlihat suatu hari Mucho menyatakan kesetiaannya kepada Maiki. Dan tidak lama setelah perkenalannya dengan Maiki, Mucho pun dinobatkan menjadi Kapten Divisi 5 Toman. Mucho merasa di sini adalah tempatnya. Dalam salah satu pertemuan geng Tokyo Maji, terlihat Maiki menitipkan seseorang untuk bergabung dengan Divisi 5 yang Mucho pimpin. Orang itu adalah Haruchio Sanju. Maiki berkata jika divisi lain tidak ada yang bisa menanganinya atau mengontrolnya, dan menanyakan kepada Mucho, apakah kamu bisa menanganinya untukku? Begitulah awal mula Sanju bisa berakhir di Divisi 5 bersama Mucho. Awalnya Sanju sangat susah diatur. Mucho pun menyadari kenapa divisi lain tidak ada yang mau menerima dan merawat Sanju, dan juga menjadikan Sanju sebagai anggota divisi mereka. Sanju hanyalah seorang anak berandalan yang tidak pernah berhenti berbuat masalah. Suatu hari, Muto dan Sanju terlibat dalam perdebatan. Mucho pun bertanya, "Apa yang kau lihat? Kau merasa di sini bukan tempatmu, bukan? Kau dan aku ini sangat mirip." Divisi 5 Tokyo Manji adalah satu-satunya divisi yang memiliki tugas berbeda dari divisi lainnya di Toman. Divisi 5 ditugaskan oleh Maiki untuk mencari tahu siapa pengkhianat pada Toman. Saat sedang bermain shogi dengan Sanju, Mucho pun mengungkapkan bahwa saat ini ada yang sedang ia curigai. Orang itu adalah Keisuke Baji. Baji tidak pernah menuruti dan mendengarkan perintah Maiki, dan juga selalu membuat masalah semaunya. Aku tidak mengerti kenapa Maiki masih mempertahankannya. Sanju pun menjawab, itu karena Baji dan Maiki adalah teman masa kecil. Mucho pun kembali berfokus pada permainan shoginya dengan Sanju, dan berkata, "Kau bermain defensif kali ini ya." Sanju pun merespon, "Raja jauh lebih penting dari yang lainnya." Mucho kembali bertanya kepada Sanju, "Kenapa kau terlibat masalah dengan geng Yotsuna?" Sanju menjawab, "Aku mendengar mereka menjelek-jelekan nama Toman." Belum sempat Sanju meneruskan kata-katanya, Muto pun memotongnya dan berkata, "Memang benar kau harus menjaga rajamu, tetapi kau juga harus menjaga dirimu sendiri." Sanju terlihat diam dan memikirkan sesuatu. Di sini juga Muto memberikan masker kepada Sanju dan bilang, "Bekas lukamu ini tidak ada gunanya bagimu." Mulai dari sinilah Sanju selalu memakai masker kemanapun ia pergi. Seiring berjalannya waktu, ternyata Sanju jauh lebih loyal dari yang aku pikirkan. Dia juga jauh lebih kuat dan berani daripada kebanyakan orang. 6 bulan sudah berlalu sejak pertemuan pertamaku dengan Sanju. Kini dia sudah menjadi tangan kananku. Sanju berkata kepada Mucho, "Aku adalah anak tunggal atau anak satu-satunya. Tapi aku akan sangat senang jika mempunyai kakak laki-laki sepertimu." Mendengar ini, Mucho pun meresponnya, "Kau sudah kuanggap seperti adikku sendiri, Sanju." Tanpa disadari, Sanju dan diriku menjadi semakin dekat dan akrab. Sanju juga tidak pernah berhenti mengikutinya dan selalu menuruti perintahnya. Bahkan saat Mucho menyulik Kokonoi, Inui, dan Takemichi. Tapi Sanju di sini terlihat sangat sedih dan tatapan matanya kosong. Dalam kejadian pengkhianatan Mucho terhadap Toman dan Maiki dan memutuskan untuk kembali bergabung dengan Yokohama Tenjiku, Mucho menanyakan kepada Sanju, "Sanju, kau bebas memilih sendiri jalanmu. Aku tidak memaksamu untuk mengikutiku mengkhianati Toman." Sanju menjawab, "Jika kau memintaku untuk memilih, maka tanpa ragu aku akan memilihmu, bos. Tempatku adalah di sisimu." Mucho hanya bisa tersenyum lega mendengar jawaban Sanju ini. Dan mulai saat ini, Sanju dan Muto berkhianat kepada Toman dan bergabung dengan Yokohama Tenjiku. 6 bulan sudah berlalu semenjak kejadian tragedi Kanto yang menewaskan Emma, Izana, dan Kisaki.
Mucho terlihat sudah bebas dari masa tahanannya di Reform School Juvenile atau penjara anak juvenil. Terlihat Sanju sudah menunggu Mucho dan menjemputnya. Sanju juga mengucapkan selamat atas remisinya, dan Mucho bisa keluar lebih awal dari masa tahanannya. Mereka berdua pun bergegas pergi dari lokasi ini. Namun lokasi yang mereka tuju adalah dermaga tempat di mana tragedi pertarungan antara Tenjiku dan Toman berlangsung. Keduanya terlihat turun dari mobil, dan Sanju mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Dia berkata, "Aku sudah lama sekali menunggu hari ini tiba." Scene selanjutnya sungguh mengejutkan dan di luar dugaan. Dengan sekejap, Sanju menebas tubuh Mucho dengan samurai dan berkata, "Dasar kau pengkhianat kotor." Melihat ini, Mucho sangat kaget dan seakan-akan tidak percaya apa yang terjadi terhadap Sanju saat ini. Sanju meneruskan perkataannya, "Aku sudah berbohong kepadamu sejak saat itu. Ingat waktu kita bermain shogi? Aku sudah pernah berkata kepadamu kalau raja adalah hal yang lebih penting dari apapun." Sanju kembali menebas tubuh Mucho sekali lagi dan berkata, "Skakmat. Karena sejak hari itu kau mengkhianati Maiki, raja kami." Dalam momen akhirnya, Mucho berucap dalam hati, "Jadi inilah harga yang harus aku bayar dari pengkhianatanku kepada Toman dan Maiki." Scene berpindah lagi dan kali ini sudah berganti tahun ke 2008. Terlihat berita di layar bahwa telah ditemukan kerangka manusia di dermaga Tokyo dan polisi sedang melakukan yang terbaik untuk mencari tahu siapa pelakunya. Wow, banyak banget informasi yang bisa kita pelajari di chapter 206 ini. Sanju terlihat sangat terobsesi sekali kepada Maiki. Banyak pertanyaan muncul. Kenapa hampir semua orang di manga Tokyo Revengers ini sangat terobsesi dengan Maiki? Kisaki, Takemichi, Izana, Kazutora, dan sekarang Sanju. Sanju juga terlihat seperti seorang pembunuh berantai yang dengan tenang mengeksekusi atau membunuh Mucho dan meninggalkan mayatnya di sana. Kejadian Toman dan Tenjiku terjadi pada tahun 2006. Mucho bebas dari penjara lebih awal, yaitu 6 bulan, dan kemungkinan masih di tahun yang sama. Sedangkan dalam berita diinfokan bahwa tengkorak atau kerangka manusia ditemukan pada tahun 2008. Berarti sudah 2 tahun berlalu semenjak pembunuhan Mucho dan jasadnya kini sudah tinggal kerangka saja. Dalam video selanjutnya kami akan membahas dan membedah chapter 20 ini lebih dalam lagi dan menyertakan beberapa bukti dari chapter-chapter sebelumnya untuk menjelaskan beberapa panel yang ada di chapter 206 ini. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.